itu Siti Maryam ketika punya makom seperti itu, yang luar biasa itu, tapi tidak selamanya seperti itu. Di mana beliau ini ketika sudah mengandung, melahirkan, pengen makan, disuruh mencari sebab. Dan dikatakan dalam kitab Wasailul Wusul, derajat orang yang mengambil sebab ini seperti Siti Maryam setelah itu, ini lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang sama sekali tidak mengambil sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala sahabatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Tadi saya sudah menjelaskan, yaitu yang namanya dalam video pertama tentang masalah doa ini adalah ruhnya ibadah. Di dalam doa ini terdapat ruhnya ibadah. Nah, banyak orang ini dia banyak kebutuhan, dia banyak kekurangan, tapi justru dia malah kurang berdoa. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitab Lawaqihul Anwar juz ke-1. Pentingnya berdoa, khususnya istighfar. Yang luar biasanya beliau katakan di sini, wa hadzal ahdu, perjanjian ini memperbanyak doa, ya, memperbanyak istighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yukhillu bihi katsirun minal mutasawwifah alladzi lam yaftumu ala yadi syaihin. Orang-orang yang bernisbahkan dirinya pada ahli tasawuf, begitu, yang tidak berguru secara benar, ini dia melewatkan perjanjian ini. Artinya dia tidak banyak istighfar, dia tidak banyak doa. Kenapa? Fayuzayyinu syaitan lahum annahum saru muwahhidin. Syaitan ini mentazin, menghiasi untuk mereka bahwa mereka ini ahli tauhid. Sudah tidak melihat lagi wasithah, la fi'la lahum ma'allah. Apa yang mereka kerjakan ini ya betul-betul adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid bil af'alnya ini betul-betul kuat. Atau orang-orang sekarang yang muntasib ila tasawuf, yang sudah seperti ini kebanyakannya mereka mengatakan itu yang wahdatul wujud itu. Nah, bahkan beliau katakan, walau kasyafallahu an basiratih kama kasyafa lil arifin la ra'a annahu istahaqqal khasafa bihi fid dunya. Mereka ini sebetulnya orang seperti ini yang muntasibah ila tasawuf ini, kalau dibukakan basirahnya, ya, seperti bukakannya pada orang yang arifin, maka la ra'a annahu qad istahaqqal khasaf, maka mereka pasti mengetahui bahwa dirinya itu istahaqqal khasaf. Apa itu istahaqqal khasaf? Istahaqqal khasaf ini ditelan bumi kayak Qarun tadi. Nah, ya ini berhak untuk ditelan bumi seperti si Qarun. Nah, ya, jadi walaupun kita belajar ilmu batin ini, mendalami tauhid bil af'al ini, ya diwajibkan, diharuskan, tapi jangan kita lewatkan yang namanya istighfar itu. Juga doa, dikatakan oleh Imam Sya'rani juga dalam kitab tadi halaman 428, ukhidha alaina al-ahdul amu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an nuhsina dhannana fi rabbina wa annahu yujibu du'aana. Lihat, wala natrukud du'a abadan istinadan ila sawabik. Jangan sekali-kali kita ini meninggalkan doa abadan, selamanya. Atau abadan ini sebagian ulama nafsirkan fi ayyi halin minal ahwal, di setiap apapun. Istinadan ila sawabik, karena mereka
istinad, bersandaran pada sahabi, kan sudah dicatat semua. Kenapa seperti itu? Fa inna fi dzalika ta'tilan lil awamir syar'iyyah. Karena itu mereka menghilangkan awamir syar'iyyah. Nah, terus beliau katakan lagi, ini yang luar biasa. Wa aktsaru man yukhillu bil amali bihadzal ahdi man salakat thariqa bi ghairi syaikhin. Nah, banyak orang yang seperti ini enggan berdoa, ya. Nah, padahal kebutuhannya banyak, juga kekurangannya banyak. Mereka ini orang yang berjalan di jalan Allah tanpa guru. Fayatrukul wasaila kullaha. Mereka tinggalkan wasail-wasail semuanya. Bahkan yang lucunya lagi, yang luar biasanya, ini penulis ini, Imam Sya'rani, juga pernah mengalami hal yang sama. Karena beliau tidak langsung menemukan guru yang ahli ma'rifat, yaitu Imam Ali Khawas radhiyallahu anhu rahimahullah wa nafa'anallahu bi wa nafahati fid darain. Beliau katakan waqad makastu ayyaman fi hadzal maqam nahwa syahrin. Nah, beliau bilang fi hadzal maqam. Maqam ini saya pernah ngalami 1 bulan. Emang pasti ngalami orang yang tarbiyah dalam urusan suluk ini, ya, pasti ngalami seperti itu. Nah, terakhir yang mau saya katakan adalah cerita daripada Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah waliyun min auliyaillah. Jumhur ulama tidak ada yang mengatakan tidak boleh, ya, Allah Subhanahu wa tidak boleh, tidak ada, ya, nabi itu dari golongan perempuan. Sehingga Siti Maryam ini, sesoleh apapun Siti Maryam, ya wali. Nah, Siti Maryam itu dia di pinggir masjid, di kamar, didatangi makanan serba ada komplit. Sampai Nabiullah Zakaria sendiri heran, anna laki hadza. Dari mana ini Maryam? Ini semua. Nah, itu Siti Maryam ketika punya makom seperti itu, yang luar biasa itu, tapi tidak selamanya seperti itu. Di mana beliau ini ketika sudah mengandung, melahirkan, pengen makan, disuruh mencari sebab. Dikatakan dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyya. Ya, pengen kurma, naik nggak bisa, kurmanya nggak ada, tapi suruh tetap melaksanakan sebab. Apa itu? Memegang pohon kurma dan menggoyang-goyangkannya. Walaupun kurma itu tidak akan, walaupun dipegang, walaupun ada, dia nggak bakalan jatuh kurma itu dengan digoyang-goyang seperti itu, karena sangat kuat, ya, pohonnya. Dan ini adalah akhdus sabab, ala qadril mumkin. Naam. Dan dikatakan dalam kitab Wasailul Wusul, derajat orang yang mengambil sebab ini seperti Siti Maryam setelah itu, ini lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang sama sekali tidak mengambil sebab. Nanti kita akan lanjutkan di video yang ketiga, insyaallah bismillah subhanahu wa ta'ala. Cukupkan sampai segini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.